PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Haluan Oleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video praktek pembelajaran dalam rangka ujian praktek UKIN PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Nah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangka proses belajar mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya meminta kepada anak sekalian untuk bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk abdolnya pembelajaran, untuk berkahnya pembelajaran kita, maka sebaiknya kita mengawali dengan doa ya. Jadi saya minta salah satu dari antara kita, salah satu dari antara peserta didik untuk memimpin doa. Kali ini saya mohon kesediaan Muhammad Randis untuk memimpin doa untuk kita semua. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Muhammad Randis yang telah memimpin doa untuk kita semua pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya untuk membangun rasa nasionalisme dan kebangsaan kita, maka sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional atau salah satu lagu wajib nasional. Dan pada kesempatan ini saya telah memilih lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Berikutnya saya ingin memeriksa keadaan dulu ya. Jadi untuk hari ini saya ingin mengecek dulu siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir sebelum mengikuti pembelajaran. Muhammad Randis, Hadir Pak. oke. Anji Pardalena, Rahmani Usman, Putri Artika Sari, Widya Fitriana, Amril, Ahmad Arga, Astuti, Tiara Rosmonika, Nur Alicia, Muhammad Hamzah, Nur Farhana, Nur Rasmilia, Riana, Ahmad Imran. Oke, yang tidak hadir siapa? Sri Wulandari. Ada kabar dari Sri Wulandari? Habis kecelakaan. Ya, jadi kondisinya seperti apa sekarang? Dirawat di rumah. Oke. Kalau begitu kita doakan mudah-mudahan Sri Wulandari cepat diberikan kesembuhan, dan setelah pulang sekolah nanti kita usahakan jenguk Sri Wulandari ya. Oke. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ya mungkin sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Jadi saya minta kepada sekalian, mungkin ada yang mengusul apa kesepakatan kita pada pagi hari ini. Ada yang mengusulkan? Saya Pak. Oke, Muhammad Randis. Anak produknya kami kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker Pak. Oke, ya sebaiknya dalam pembelajaran kita tetap menggunakan masker. Ya, itu menurut Muhammad Randis. Ada yang mau menambahkan yang lain? Oke, silakan. Selama proses pembelajaran, pakaian harus tetap rapi dan berpenampilan sopan. Baik, ya kita tetap berpenampilan rapi, ya berpakaian rapi dan berpenampilan sopan. Mungkin masih ada yang mau menambahkan? Saya Pak, Oke, silakan. harus antusias dan tetap semangat Pak. Oke, itu yang paling penting ya. Kita harus antusias dan tetap semangat. Kalau begitu saya ingin mendengarkan semangat untuk pagi hari ini. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kita applause untuk kita semua. Mengingat sekarang masih
di masa pandemi, maka saya mengingatkan kembali ya bahwa kita senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Apa itu 5M? Pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, saya kira ini yang harus kita patuhi selama masa pandemi ini. Ya, termasuk kita berada di dalam lingkungan sekolah. Masih ada yang mengingat apa yang kita pelajari pada minggu sebelumnya? Saya Pak, Oke, Amril, silakan. pada pembelajaran minggu lalu kita telah mempelajari tentang hakikat demokrasi. Baik, yang pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang hakikat demokrasi. Ada yang masih mengingat apa itu demokrasi? Saya Pak, Oke, Mas Hamzah. demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos Pak. Oke, demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos. Ada yang masih ingat apa arti demos dan kratos? Saya Pak, Silakan. demos yaitu rakyat dan kratos yaitu pemerintahan. Bukan berarti pemerintahan rakyat. Baik, demos dan kratos artinya pemerintahan rakyat. Ya, kalau digabungkan menjadi pemerintahan rakyat. Dengan demikian, apa yang kita bisa katakan dari demokrasi? Saya Pak, Oke, Mas Lutfi. demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Pak. Ya, baik sekali. Ya, apa yang disampaikan oleh Lutfi bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana disampaikan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika, yang juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi. Baik, apa yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sistem hukum di Indonesia masih erat kaitannya dengan apa yang kita telah pelajari pada minggu sebelumnya. Ya, selanjutnya, ya saya akan memaparkan kepada anak sekalian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi setelah mempelajari materi ini, ya tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TIPEC, mengamati tayangan slide PowerPoint dan video tentang sistem hukum di Indonesia. Peserta didik dapat yang pertama secara spiritual membiasakan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tepat, yaitu secara spiritual. Ya, namun dalam ranah sosial membiasakan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan benar. Ya, dalam ranah kognitif kita menganalisis makna hukum dengan baik dan benar. Ya, masih dalam ranah kognitif mengidentifikasi minimal 2 klasifikasi atau penggolongan hukum. Ya, masih dalam ranah kognitif mendiagnosis minimal 3 contoh perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, serta bangsa dan negara. Ya, dan dalam ranah psikomotorik, ya menggabungkan hasil analisis sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Dengan mempelajari sistem hukum di Indonesia, maka kita akan mengetahui apa itu hukum dan seperti apa itu hukum dan bagaimana penerapan hukum itu sendiri. Ya, oleh karena itu materi ini saya kira sangat penting, sangat berharga bagi kita, utamanya dalam untuk hari-hari ke depan. Selanjutnya kita memasuki kegiatan inti. Ya, sebelum memasuki kegiatan inti lebih jauh, maka sebelumnya saya akan membagi kelompok. Ya, dari anak sekalian, saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, jadi silakan dibentuk dulu mejanya dalam bentuk O. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Coba diperhatikan yang tergabung dalam kelompok 1 yaitu Muhammad Radis, Andi Pandalena, Rahmani Usman, Putri Artika Sari, dan Widya Fitriana. Silakan mengambil tempat. Kelompok 2, Amril, Ahmad Arga, Astuti, Jarwas Monika, dan Aliska. Silakan mengambil tempat.
Triana, dan Imran. Ya, silakan. Berikutnya saya akan memaparkan pokok-pokok materi, ya, materi singkat kepada Anda semua untuk mengawal diskusi kita pada hari ini. Ya. Tolong disimak materi di atas. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Ya. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar membatasi mereka dengan binatang buas tersebut. Ya, demikian pula dengan hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas. Ya, agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum, dapat diperkirakan kesemrawutan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan. Apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Oke, dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Nah, olehnya itu di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Saya ingin bertanya, untuk siapa hukum itu diciptakan? Untuk masyarakat atau untuk manusia itu sendiri, ya. Oke. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang atau badan resmi yang berwenang. Boleh enggak orang per orang membuat aturan hukum? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Oke. Karena sebagaimana yang telah sebelumnya bahwa peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang memiliki kewenangan. Oke, baik ya. Jadi saya mengatakan tadi bahwa peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwenang. Dalam hal ini berarti yang bisa membuat hukum adalah pihak yang diberi kewenangan, ya. Dalam hal ini adalah pemerintah. Baik, peraturan itu bersifat memaksa, ya. Peraturan itu bersifat memaksa. Terus adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar peraturan atau pelanggar hukum, ya. Itulah unsur-unsur yang terdapat dalam hukum. Berikutnya penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian yang dibedakan menjadi berdasarkan sumbernya, ya, termasuk di dalamnya adalah hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Berdasarkan tempat berlakunya hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis dibagi menjadi dua. Ada tertulis yang dikodifikasi dan ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Ya, ada yang dibukukan dan ada yang tidak dibukukan. Terus hukum tidak tertulis. Ya, berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum material dan hukum formil. Berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Berdasarkan wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. Berdasarkan isinya, hukum publik dan hukum privat. Yang termasuk dalam hukum publik yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Yang termasuk ke dalam hukum privat atau hukum sipil yaitu hukum perdata dan hukum dagang atau hukum niaga. Berikut saya tampilkan perilaku yang sesuai dengan hukum di berbagai lingkungan. Pertama, perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Ya, contoh pertama adalah bagaimana kita
kita menghormati orang tua sebagai pelaksana norma agama dan norma kesopanan. Contoh perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah yaitu menghormati guru dan menyayangi teman. Perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat serta berbangsa dan bernegara yaitu menjunjung tinggi peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Oke, saya kira itulah materi singkat yang bisa saya sampaikan untuk mengawal diskusi kita pada kesempatan kali ini. Berikutnya, mari kita mengamati gambar, ya. Di atas telah saya siapkan gambar yang mencoba kita amati, ya. Saya ingin bertanya, apa yang telah Anda amati di atas? Gambar apa ini? Oke, Rahman Yusuf. Menurut pengamatan saya, gambar di atas adalah kondisi atau keadaan lalu lintas di jalan raya. Oke, gambar di atas menurut Rahman Yusuf adalah kondisi lalu lintas di jalan raya. Terus, saya ingin bertanya, mengapa pengendara itu berhenti? Pak, Oke, Ahmad Arga. dari yang saya tergambar di atas, yaitu ada beberapa pengendara yang sedang berhenti dikarenakan ada lampu lalu lintas yang sedang menunjukkan warna merah yang berarti pengendara diwajibkan untuk berhenti. Baik, ya. Mengapa pengendara berhenti? Menurut Arga, karena ada rambu-rambu yang memerintahkannya untuk berhenti. Ya, saya lihat. Dengan demikian, apa yang bisa kita katakan dari gambar ini? Saya Pak, Oke, nanti pada Lena. dengan demikian saya bisa mengatakan bahwa rambu-rambu lalu lintas merupakan instrumen untuk menegakkan hukum Pak. Bagus sekali ya. Jadi dengan demikian, setelah mengamati gambar di atas, ya, bahwa rambu-rambu lalu lintas merupakan instrumen untuk menegakkan hukum atau alat untuk menegakkan hukum. Dengan menaati rambu-rambu, maka terjadilah tertib berlalu lintas. Ya, saya kira ini yang kita bisa capai dari gambar di atas. Oke, selanjutnya saya ingin mengajak anak sekalian untuk mengamati video sambil bekerja berkolaborasi sebentar. Ya, jadi setelah saya siapkan video viral di media sosial yang kejadiannya ini ya di Makassar. Ya, jadi kita coba mengamati apa fenomena apa yang terjadi dalam video ini. Lantas sebentar kita akan mendiskusikan ya apa permasalahan apa yang ada dalam video ini. Oke, silakan disimak video di atas. Setelah kita simak video di atas ya, setelah kita memperhatikan isi video di atas, selanjutnya saya ingin mengajak anak sekalian untuk
soal yang akan saya berikan kepada Anda untuk dibahas. Yang pertama, untuk kelompok 1. Kelompok 1, mohon diperhatikan. Setelah kalian mengamati tayangan video perilaku hukum di jalan raya di atas, bagaimana pandangan kalian melihat kondisi tersebut? Ya. Yang kedua, untuk kelompok 2, ya, kelompok 2 ya. Setelah kalian mengamati tayangan video perilaku hukum di jalan raya di atas, apakah sikap disiplin berlalu lintas sudah diterapkan oleh pengendara? Ya. Kelompok 3, setelah kalian mengamati tayangan perilaku hukum, kelompok 3, setelah kalian mengamati tayangan video perilaku hukum di jalan raya di atas, apakah perilaku tersebut pantas diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku? Teman-teman, setelah mengamati video di atas, apa tanggapan kalian terhadap seorang pengendara yang melakukan aksi freestyle di jalan raya? Kalau menurut saya itu adalah hal yang biasa karena hal tersebut sudah selalu diungkap di kalangan remaja. Dan itu merupakan hobi dan bisa dikembangkan, namun tempat dilaksanakannya itu salah. Harusnya di sirkuit atau di arena balap. Menurut saya, saya setuju dengan pendapat Putri bahwa hal tersebut dapat membahayakan pengendara lain, dan saya pun setuju dengan pendapat Andilena bahwa hobi atau freestyle tersebut dapat membahayakan pengendara lain, dan saya pun setuju dengan pendapat Andilena bahwa hobi atau freestyle sebaiknya dilakukan di sirkuit atau arena balap. Setelah Anda berdiskusi bersama dengan teman kelompok Anda, maka tiba saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kita yang telah kita lakukan tadi. Ya, jadi saya persilakan kepada kelompok yang siap menyampaikan. Kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 sesuai dengan soal yang di atas, yaitu setelah mengamati tayangan video perilaku hukum di jalan raya, bagaimana pandangan kalian melihat kondisi tersebut? Nah, dari hasil diskusi kami dapat mengatakan bahwa aksi tersebut tidak dibenarkan. Mengapa? Karena merupakan suatu perilaku tidak terpuji. Karena bisa saja membahayakan orang lain, bahkan diri mereka sendiri. Aksi freestyle bisa saja jadi hobi yang dikembangkan di tempat yang tepat, seperti pada tempat sirkuit ataupun arena balap. Terima kasih. Baik, ya, saya kira itu pandangan dari kelompok 1 mengatakan bahwa secara keseluruhan perilaku freestyle di jalan raya merupakan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, ya, dan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya, itu pandangan dari kelompok 1. Kita beralih ke kelompok berikutnya. Kelompok berapa yang siap? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2. Nah, berdasarkan dari soal apakah sikap disiplin berlalu lintas sudah diterapkan oleh pengendara tersebut, dan dari sisi ini apakah dapat dibenarkan perilaku balap-balap dan aksi freestyle di jalan raya. Dari hasil bukan dan kesimpulan dari kami, perilaku pengendara tersebut tidak dikatakan sebagai perilaku disiplin berlalu lintas, dan dari sisi hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Namun aksi freestyle di jalan raya dan juga ugal-ugalan menurut saya di masa sekarang, anak-anak muda sekarang menjadikan hal tersebut sebagai hobi. Jadi menurut saya hal itu merupakan hal yang berat di kalangan sekarang. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Ya, setelah mendengarkan paparan dari kelompok 2, ya, kelompok 2 mengatakan bahwa aksi freestyle dan ugal-ugalan di jalan raya merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, dan dalam hal ini tindakan yang tidak disiplin. Ya. Namun demikian,
kelompok 2 mengatakan pula bahwa aksi freestyle itu merupakan aksi yang sudah lumrah di kalangan remaja. Ya, saya kira ini ada pandangan berbeda yang coba nanti kita akan diskusikan, mencoba kita akan kolaborasikan. Ya, oke, kita dengarkan dulu kembali untuk kelompok berikutnya, kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kami mengamati video tersebut, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, di mana apakah perilaku tersebut pantas diberi sanksi hukum atau tidak. Nah, perilaku tersebut pantas diberi sanksi hukum karena dapat membahayakan pengguna jalan raya di sekitarnya. Terima kasih. Baik, setelah kita mendengarkan jawaban dari kelompok 3, kelompok 3 mengatakan bahwa aksi freestyle dan ugal-ugalan jalan raya merupakan tindakan yang pantas diberi sanksi hukum yang tegas. Ya, seperti itu tanggapan dari kelompok 3. Setelah mendengarkan semua pemaparan dari 3 kelompok yang ada, mungkin ada yang ingin menanggapi kelompok 1, 2, atau 3 dari apa yang disampaikan tadi? Ada? Baik Pak, Silakan kelompok 2, Ahmad Harga. karena saya akan menanggapi jawaban dari kelompok kita yang mengatakan bahwa pengendara harus diberikan sanksi hukum. Saya tidak tahu kenapa saya mengatakan itu. Karena itu adalah salah satu kegiatan yang bisa dijadikan kebutuhan hobi bagi anak muda sekarang. Apalagi dengan membuat video seperti itu, dia akan mendapatkan banyak views dan lumayan. Ya, saya kira pandangan yang berani dari seorang Ahmad Harga mengatakan bahwa aksi freestyle di jalan raya tidak pantas untuk diberikan sanksi. Ya, karena hal tersebut merupakan aksi anak muda atau penggunaan hobi yang mungkin zaman sekarang. Kalau toh viral bisa menghasilkan duit. Ya, begitu Ahmad Harga ya. Oke, saya kembalikan ke Muhammad Hamzah. Bagaimana tanggapannya? Pada dasarnya saya sependapat dengan pendapat Anda. Freestyle termasuk salah satu dari hobi. Namun jika memang hobi, tempatnya saya kira tempatnya yang kurang tepat karena sepatutnya tidak sepatutnya dilakukan di jalan raya atau di tempat keramaian karena dapat membahayakan masyarakat sekitarnya. Baik, ya saya kira itu tanggapan Muhammad Hamzah. Ya, baik, saya kembalikan ke kelompok 2. Bagaimana tanggapannya mendengarkan jawaban dari Muhammad Hamzah tadi? Oke, silakan Amri. Baik, saya akan menanggapi pernyataan Hamzah. Menurut saya kurang pendapat dengan Hamzah karena menurut saya kalau orang ini yang melakukan itu profesional, mau dimanapun tempatnya, mau di trotoar, mau di jalan raya, mau di taman, menurut saya itu tidak akan membahayakan siapapun karena orangnya pasti sudah profesional dan terlatih skillnya. Jadi saya katakan walaupun asalkan sudah profesional, kayaknya tidak akan membahayakan siapapun. Baik, ya saya kira itu pandangan dari kelompok 2 mengatakan bahwa aksi freestyle dan ugal-ugalan jalan raya kalau dilakukan oleh orang profesional maka saya kira tidak akan membahayakan, ya tidak akan membahayakan pengendara lain katanya. Ya, apa benar demikian? Kita mencoba mendengarkan pandangan kelompok lain. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Baik begini, menurut pendapat argumen yang kami sepakat atau bahkan menurut saya itu kurang tepat. Mengapa demikian? Karena meskipun seorang sudah terlatih atau bisa dikatakan profesional, namun jika mereka melakukan di tempat keramaian, pastinya akan menimbulkan potensi yang tinggi. Tentunya hukum pelanggaran pun akan lebih besar. Jadi sebaiknya mereka lakukan di tempat yang semestinya, seperti pada hari malam ataupun tempat operasi lintas. Baik, ya saya kira itu tanggapan dari kelompok 1 yang mengatakan bahwa aksi freestyle di jalan raya meskipun dilakukan oleh ahli atau profesional maka hal tersebut potensi bahayanya masih jauh lebih besar. Bahkan potensi pelanggaran hukumnya juga semakin besar. Ya, alangkah baiknya di dalam menyalurkan hobi, kalau hal tersebut dikatakan hobi, maka saya kira ada tempatnya. Ya, tempatnya yaitu di arena balap atau di sirkuit balap.
Saya kira itu ya yang telah kita diskusikan, bahwa aksi freestyle dan ugal-ugalan di jalan raya tidak pantas dilakukan ya, karena membahayakan jiwa pengendara orang lain dan potensi pelanggaran hukumnya jauh lebih besar ya. Jadi itu menjadi pelajaran kita pada hari ini setelah berdiskusi panjang mengenai video viral justice. Oke? Ya, setelah kita melalui fase diskusi, ya selanjutnya saya mempersilakan kepada kalian mengerjakan lembaga pendidik ya, tidak itu tidak perorangan silakan dikerjakan ya, dan saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya dan dituntut. Ya, baik. Saya kira sudah cukup waktu diberikan ya. Kita kumpul kembali. Ya. Baik, setelah kita berdiskusi, maka tiba saatnya kita memasuki kegiatan penutup ya. Sebelumnya saya persilakan kepada kalian menyusun kembali tempat duduknya. Setelah melalui kegiatan inti, maka tiba saatnya kita memasuki kegiatan penutup. Saya ingin mendengarkan ada di antara kita yang bisa membacakan kesimpulan ya dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Siapa? Oke, silakan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa hukum merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Baik ya. Salah satu kesimpulan yang kita bisa lanjutkan pada pembelajaran hari ini adalah hukum merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup yang mengatur tata pergaulan hidup bermasyarakat. Ya, saya kira itu kesimpulan. Saya ingin mendengarkan satu lagi sebagai perbandingan. Ada bisa? Oke, silakan. Kesimpulan pada hari ini yaitu segala bentuk perilaku kehidupan warga negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Ya, baik. Saya kira itu segala bentuk kehidupan dalam masyarakat harus berdasar pada hukum yang berlaku. Ya, jadi saya kira itu juga kesimpulan bisa kita lanjutkan pada pelajaran hari ini. Selanjutnya saya ingin mengevaluasi materi pembelajaran ya. Selanjutnya saya akan memberikan soal untuk dipecahkan. Saya memberikan waktu kepada anak sekalian untuk mengerjakan evaluasi materi. Ya, silakan dikerjakan dengan waktu 5 menit. Oke, selanjutnya. Ya, baik, saya bacakan. Pertama, mengapa hukum sifatnya mengikat dan memaksa? Ya, saya kira itu. Coba Anda analisis mengapa hukum sifatnya mengikat dan memaksa. Yang kedua, bagaimana pandangan kalian mengenai adanya sanksi? Ya, sanksi dalam pelaksanaan hukum. Perlukah sanksi itu? Ya, saya kira inilah kalau materi. Silakan coba Anda analisis. Ya, apa jawaban menurut Anda? Materi, ya saya ingin mendengarkan 2 sampel jawaban dari anak sekalian. Kalau materi tidak pada pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyampaikan evaluasi materinya? Oke, silakan. Mengapa hukum itu sifatnya mengikat dan memaksa agar masyarakat taat pada aturan? Sedangkan mengenai adanya sanksi dalam pelaksanaan hukum, yaitu agar ada efek jerah terhadap pelanggar hukum. Baik, ya. Mengapa hukum sifatnya mengikat dan memaksa agar masyarakat taat pada hukum? Ya. Selanjutnya, mengapa ada sanksi? Agar ada efek jerah. Mengapa ada sanksi? Agar ada efek jerah bagi pelanggar hukum. Ya. Saya kira itu kalau kita dengarkan satu kali lagi. Ya, siapa lagi yang bisa menyampaikan? Siapa? Oke, silakan. Hukum sifatnya mengikat dan memaksa karena agar hukum dapat ditaati seluruh lapisan masyarakat. Adanya sanksi dalam penegakan hukum yaitu agar
terjadinya pelanggaran yang terus berulang-ulang. Baik, ya, saya kira yang juga yang bisa kita lahirkan pada hari ini, evaluasi kita pada hari ini yaitu mengapa hukum sifatnya mengikat dan memaksa agar ditaati masyarakat. Ya, yang kedua, mengapa ada sanksi agar tidak terjadi perbuatan pelanggaran hukum yang berulang-ulang. Ya, saya kira itu materi kita pada hari ini. Simpul apa kita bisa evaluasi ya. Selanjutnya silakan ditunggu jawaban kita. Ya. Ya. Pembelajaran kita pada hari ini pada dasarnya telah berjalan dengan baik ya. Namun saya melihat, saya mengamati masih ada di antara kita yang belum menampakkan keaktifannya ya, belum mengeluarkan potensi-potensinya. Oleh karena itu, saya berharap anak sekalian tetap semangat dan tetap antusias dalam melaksanakan pembelajaran pada fase-fase berikutnya. Pembelajaran selanjutnya, minggu depan, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai hukum, yaitu kita akan fokus pada tujuan hukum. Oleh karena itu, saya berharap anak sekalian di rumah silakan perbanyak literasinya ya untuk menghadapi pembelajaran selanjutnya. Oke. Untuk melestarikan budaya lokal dan kearifan lokal kita, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu lagu Alama Sea-Sea. Ya, saya berharap anak sekalian silakan berdiri dan mengikuti. Alama sea-sea mua, taruna ompori sesekali, nasabari waktu baik juga, dene menaungkan guru, baik juga susani nasabah maraja nawana-wani enrenge oleh toni kuture. Baik, silakan kembali. Lagu daerah merupakan salah satu kearifan lokal yang patut kita lestarikan. Oleh sebab itu, saya mengajak para sekalian untuk senantiasa melestarikan dan membudayakan lagu-lagu daerah kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita menutup dengan doa agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, saya berharap salah satu di antara kita memimpin doa menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya memohon kesediaan Muhammad Hamzah untuk memimpin doa untuk kita semua. Silakan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bernilai ibadah dan berkah. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Muhammad Hamzah yang telah memimpin doa menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya doa yang telah dipimpin oleh Muhammad Hamzah, maka berakhir pula seluruh rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.